Ya, halo. Selamat kembali bergabung di aplikasi Dalam atau platform Dalam. Pada pertemuan kedua ini teman-teman, kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada menu master data. Ya, ya. Melanjutkan kembali pembahasan menu yang ada pada master data. Kalau pada pertemuan sebelumnya di session sebelumnya, pertemuan pertama, kita membahas menu user, kemudian bank, dan kemudian perusahaan. Nah, kali ini kita lanjutkan ya pembahasan pada menu perumahan, coupling, set plan, dan kemudian rencana anggaran biaya, harga pokok produksi. Ya, jadi itu kita akan membahas pada pertemuan kedua ini 4 menu ya. Menu pertama menu perumahan, menambah perumahan baru, kemudian melisting atau mendaftarkan coupling-couplingnya, ya. Kemudian kita lihat set plan-nya, kita tag in di set plan-nya coupling tersebut, kemudian kita susun ya, kita setting rencana anggaran biaya, harga pokok produksinya, gitu ya. Jadi 4 menu itu yang akan kita bahas. Baik, kita mulai saja untuk menambah perumahannya. Ya, kita klik menu perumahan, kemudian kita cari tombol tambah perumahan. Ya, di bawah ini ada tombol tambah perumahan. Kalau kita scroll ke bawah, kita akan melihat daftar perumahan-perumahan yang pernah kita buat sebelumnya, gitu ya. Hanya saja pada konteks ini kita ingin menambah perumahan baru ya, atau new project. Kita tekan saja tombol tambah perumahan. Nah, ini kemudian kita dihadapkan pada form-form yang harus kita isi ya, dalam rangka untuk menambah proyek perumahan baru, gitu ya. Misalkan nama perumahannya adalah Pandawa Green Hill ya, Pandawa Green Hill. Kodenya berarti adalah PGH gitu ya. Perusahaannya ini sudah generate ya, sejak kali pertama Anda mendaftar. Kemudian desanya misalkan desa Malaika, RT-nya 009, kemudian RW-nya 008. Kecamatannya Kecamatan Jurang Kandang, Kabupatennya Kabupaten Seminyak, kemudian provinsinya Provinsi Bali, nomor teleponnya misalkan nomor telepon kantor ya, seluler. Silakan Anda isi kalau memang ada, kalau tidak dikosongkan saja dengan cara mengetik strip gitu ya. Kemudian keterangannya Anda bisa isi kolom keterangan ini dengan nomor taksi milik atau alamat email perusahaan gitu ya. Kalau tidak ada silakan Anda strip saja gitu ya. Kemudian yang menarik adalah kita akan mengupload logo perumahan ya, logo perumahan. Kita akan upload logo perumahan. Kita pilih dulu di database kita logo perumahannya. Hanya saja tolong diingat bahwasanya data logo perumahan itu direkomendasikan di bawah 1 MB ukurannya ya, di bawah 1 MB atau 1000 KB. Kalau di atas itu akan ada kemungkinan logonya tidak akan terlihat ya. Jadi pastikan untuk terlihat logo tersebut dengan cara lihat dulu ukurannya, yaitu di bawah 1 MB atau 1000 KB ya. Kita choose file, kita cari logo perumahan. Misalkan logo perumahannya adalah ini ya. Kemudian kita open. Sudah kita ganti saja. Ini misalkan ya, Alandra Resident. Lebih baik kita ganti saja, kita sesuaikan saja namanya dengan yang ada di logo perumahan.
Alandra Resident. Jadi kodenya juga berubah, cukup AR gitu ya. Kemudian format gambar adalah format gambar JPEG ya, JPG, PNG atau JPEG ya. Begitu juga untuk site plan ya, Anda diminta untuk mengupload site plan Alandra Residence gitu ya. Anda choose file, kita choose file, kita cari site plan ya. Ya, ini site plan-nya. Oke, sudah terupload. Kemudian silakan kita akhiri dengan menekan tombol submit ya. Kita akhiri dengan menekan tombol submit. Nah, akan muncul notifikasi data tersimpan, data save katanya ya. Data sudah save katanya. Kita bisa buktikan ya pekerjaan kita barusan dengan cara men-scroll ke bawah untuk mencari data perumahan baru yang baru saja kita buat, Alandra Residence ya. Alandra Residence ini sudah terlihat ya, sudah terbentuk ya. Demikian cara membuat atau menambah perumahan baru ya. Kemudian kita perlu juga ya untuk kemudian melisting kaflingnya, kafling daripada perumahan yang barusan kita buat tadi, yaitu Alandra Resident. Kita klik saja menu kafling. Ya. Ada dua cara untuk mendaftarkan kafling ya. Ada dua cara untuk mendaftarkan kafling. Yang pertama cara manual yang di atas ini ya, cara manual. Kemudian yang kedua cara massal ya, dibatasi oleh garis sama-sama. Yang di bawah ini berarti adalah cara menginput ya listing kafling secara massal. Sementara yang di atas garis adalah cara menginput data kafling secara manual. Saya menyarankan kepada Anda untuk memilih mendaftarkan kafling via cara massal. Ini akan lebih praktis buat Anda gitu ya, akan praktis buat kita gitu ya, tidak akan banyak memakan waktu nantinya. Sementara kalau manual berarti Anda harus menginput satu demi satu ya, satu demi satu data yang diperlukan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang cara massal. Caranya adalah dengan menggunakan cara massal. Kita pilih dulu Anda pilih dulu perumahannya ya, perumahan yang ingin kita tambahkan atau listingkan kaflingnya, yaitu Alandra Resident tadi. Alandra Resident kita cari ya, ini dia Alandra Resident. Kemudian kita filter ya, kita scroll ke bawah ya, memang masih kosong ya teman-teman ya, ini masih kosong, no data available in table katanya gitu ya. Nah kemudian kita download formatnya terlebih dahulu ya. Kita download formatnya yang dimintakan oleh fasilitas ya. Kita download formatnya untuk kita simpan nanti di hard disk, secara otomatis dia tersimpan di hard drive ya. Kemudian kita bisa cek kembali downloadan kita tadi dengan membukanya ya, membuka. Kita perlu membuka downloadan Excel tadi ya, format tadi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Baik, kita cari saja di Windows Explorer ya, kita download tadi. Nah, ini dia kafling ya. Kemudian kita buka.
Ini format bawaan ya, atau default format ya, format default yang di Anda kita download tadi dari database dalam gitu ya. Nah, ini jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom yang cara pengisiannya harus mirip ya, harus mirip, terutama pada status ini Anda harus free ya, tidak boleh kemudian Anda isi atau ubah menjadi sold, tidak boleh. Harga disesuaikan ya, 100 juta kah, 200 juta kah ya, dikembalikan kepada harga Anda gitu ya. Luas bangunan juga begitu, disesuaikan dengan kebutuhan Anda, luas tanah dan tipe bangunannya tentunya ya. Nah, ini kode coupling dan nama coupling. Perlu Anda ketahui, kode coupling dan nama coupling bisa sama ya. Misalkan Anda ingin mengatakan di sini adalah A1. Misalkan cara Anda menamai ya, cara Anda menamai kode coupling Anda adalah A1. Ya. Kemudian ini A2. Kemudian misalkan ini A3. Ya. Nama couplingnya bisa sama, A1 juga. Kemudian yang kedua A2. Yang ketiga juga A3. Jadi silakan bisa disesuaikan seperti itu, atau Anda kemudian bisa juga menamainya dengan cara yang lain. Misalkan adalah anggrek ya, blok anggrek misalkan ya, atau blok mawar atau rose 1 gitu ya, bisa juga demikian. Jadi tergantung pilihan Anda gitu ya. Namun umumnya adalah seperti ini gitu, A1 ya, jadi Anda bisa mengisinya sama antara kode coupling dan nama coupling ya. Oke, kemudian misalkan demikian cara Anda Anda menyesuaikan data yang ada di perumahan Anda. Silakan kemudian Anda copy ya sampai ke bawah ya. Silakan Anda isi sampai ke bawah ya. Kita bisa lihat hasil akhirnya dengan lihat data berikut. Kita close saja. Singkat kata, Anda sudah sesuaikan ya, penyesuaian penamaan coupling dan lain sebagainya tadi. Kemudian kita kembali ke platform. Kemudian Anda choose file ya. Kita cari downloadan tadi yang kita sudah sesuaikan tadi dengan cara menekan tombol choose. Ya. Kemudian kita cari. Ya, misalkan adalah ini ya, cluster dahlia gitu ya. Kemudian kita atau mungkin variegated coupling gitu ya, kita open. Ini sudah terpilih ya, coupling atau data coupling yang sudah kita sesuaikan tadi ya. Kemudian langkah terakhir kita tekan tombol import ya. Kita tekan tombol import. Data save, katanya data tersimpan. Kemudian kita perlu lihat ya hasil akhirnya. Nah, ini sudah terupload ya, sudah terlisting dengan otomatis ya, sudah terlisting secara otomatis ya. Ya, demikian cara melisting coupling via menggunakan cara massal ya. Kemudian kita dapat juga, kemudian yang ketiga, kita setelah menambahkan perumahan kemudian melisting coupling, kita masuk ke menu set plan ya. Ini menarik, menu set plan ini teman-teman bisa lihat nanti bagaimana cara saya men-tag in coupling atau meletakkan coupling. Cara kerjanya sama seperti cara kerja tag in nama ya, orang, teman-teman, brand yang ada di
Facebook ya. Hampir sama cara men-tag in ya. Nah, misalkan ini SafePlan kosongan, kita perlu menempatkan coupling tadi di tempat yang seharusnya ya. Caranya adalah kita pilih dulu perumahannya ya. Kita cari Alandra Residence, kemudian kita filter. Nah, ini sudah fix ya, sudah fix tertampil SafePlan Alandra Residence. Ada tersedia 30 coupling ya, 30 coupling seperti yang kita listing tadi. Couplingnya kita dapatkan couplingnya tadi secara massal, terjual masih 0 gitu ya. Kemudian cara kita men-tag in coupling atau menempatkan coupling pada tempatnya seharusnya ada dengan cara menekan tombol edit ya. Tekan tombol edit sampai kemudian tombol tersebut berubah menjadi tombol save gitu ya. Kemudian kursor kita arahkan pada bidang ya. Kita arahkan pada bidang yang kita ingin tag in couplingnya. Contoh misalkan demikian. Saya sarankan Anda menggunakan mouse ya, itu jauh lebih mudah untuk mengimplementasikan atau menggunakan menu ini ya, menu tag in ya, tag in coupling di SafePlan. Jadi kursor Anda gerakan ke bidang yang dimaksud, misalkan bidang ini adalah A1 misalkan. Klik kiri ya, pada bidang ini. Kemudian kita pilih couplingnya. Kita cari A1. Tidak ada A1, yang paling kecil ada A10 ya. Kita anggap saja A10 ya. A10 kita pilih. Kemudian kita akhiri dengan menekan tombol save. Nah, ini sudah tertag in ya, A1 di sini. Kemudian kita perlu juga misalnya kita tambahkan lagi untuk A11 ya. Klik kiri mouse-nya kita, kemudian kita pilih couplingnya A11, kemudian kita save. Kemudian A12, kemudian kita save. Demikian selanjutnya teman-teman, Anda bisa melanjutkan dengan cara yang persis sama ya, seperti yang saya simulasikan barusan. Kemudian jangan lupa ketika Anda sudah men-tag in coupling di semua bidang yang ada ini ya, Anda jangan lupa untuk kemudian men-save-nya ya, akhiri dengan menekan tombol save. Jikalau Anda lupa menekan tombol save ini, maka Anda akan kehilangan data-data yang sudah Anda tag in di bidang-bidang ini. Oke. Kita save. Nah, akan muncul notifikasi sukses. Data SafePlan Anda berhasil disimpan. Ya. Oke. Nanti sudah save ya, sudah sukses. Anda men-tag in coupling gitu ya. Dan kemudian terakhir kita perlu untuk merencanakan atau men-setting postur anggaran atau rencana anggaran biaya harga pokok produksi. Kita cari setting era BATP ya, klik setting era BATP. Baik, kemudian ini ada notifikasi, ada keterangan untuk menambah setting anggaran, pilih perumahan lalu klik tombol filter dahulu ya. Saya ulangi lagi, untuk menambah setting anggaran pilih perumahan. Kita pilih perumahan Alandra Residence, kemudian klik tombol filter dahulu ya, kita filter. Nah, ini muncul tombol tambah ya. Tombol tambah kita tekan saja tombol tambah. Dan kemudian kita akan dihadapkan pada kolom-kolom yang masih kosong ya. Kolom form setting rencana anggaran biaya HPP perumahan gitu ya. Nah, ini perlu kita isi. Misalkan tanah ya, untuk tanah ini biaya atau biaya perolehan dasar tanahnya misalkan ya 500 juta ya, 500 juta. Kemudian olah lahannya ya,
itu 200 juta. Ini angka simulasi semua teman-teman ya, angka simulasi, itu tidak menggambarkan realnya gitu ya. Kemudian sarana prasarana juga 200 juta misalkan. Kemudian konstruksi rumah misalkan 1 miliar. Perizinan kita rencanakan misalkan 150 juta. Legalitas tanah ya, kita rencanakan juga 150 juta. Legalitas penjualan misalkan 100 juta. Royalti dalam Anda kosongkan saja. Inventaris kantor misalkan 50 juta. Ops kantor 50 juta. Operasional project ya 50 juta. Ops pemasaran misalkan 150 juta. Kita perlu menambahkan dana taktis atau lain-lain ya. Ini nanti kita gunakan untuk debit ya, jikalau terjadi pembatalan penjualan, sehingga kita perlu mengembalikan dana konsumen tersebut yang sudah terlanjur masuk sebelumnya gitu ya. Atau bisa juga Anda pakai nanti untuk dana taktis, dana cadangan ketika diperlukan gitu ya. Tergantung Anda bisa isi misalnya 100 juta gitu ya. Tentu sebelumnya Anda bertanya-tanya, ini kolom apa, ini form apa ya, ini form setting anggaran untuk proyek ya, Alandra Residen Bali. Jadi sedikit saja saya jelaskan, jikalau Anda punya proyek, tentunya Anda akan menyusun yang disebut dengan studi kelayakan proyek atau analisa kelayakan proyek yang menggambarkan tentang berapa lama proyek tersebut akan selesai dan berapa pula butuh anggarannya ya, selama misalkan akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun Alandra Residen ini, dan Anda membutuhkan misalkan sekian miliar rupiah uangnya gitu ya, dananya. Dan tentu kemudian dana tersebut kan proyektif ya, dana proyeksi yang tentunya anggaran-anggaran tersebut perlu Anda anggarkan untuk pembayaran pelunasan di masa yang akan datang ya. Jadi ini adalah hitungan proyektif semuanya gitu ya. Contoh tanah ini kan belum tentu lunas ya. Kalau lunas ya syukur, kalau lunas Anda tetap perlu menginputnya dengan rencana penganggarannya. Misalkan ya 500 juta kesepakatannya dengan pemilik tanah, Anda baru bayar 50 juta gitu. Yang Anda input di sini bukan 50 jutanya tapi 500 jutanya kesepakatan harga tanahnya, perolehan dasar tanahnya ya. Begitu juga olah lahan mungkin Anda belum keluarkan uang sepeser pun, tapi Anda sudah menghitung berapa dana yang dibutuhkan untuk mengolah lahan, misalkan cut and fill, pengukuran lahan, kemudian land clearing, ini masuk semua di olah lahan. Sarana prasarana ini hubungannya dengan terkait dengan kemudian pasum ya, jalan, lingkungan, drainase, kemudian kantin, tembok keliling, playground dan lain-lain ya, tergantung pada kebutuhan proyek tersebut ya, sarana yang Anda tawarkan kepada publik, kepada konsumen. Konstruksi rumah jelas adalah konstruksi rumah, produksi rumah ya. Kalau izin berarti perizinan proyek yang hubungannya dengan surat-surat yang ada terminologi izin ya, izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin pemanfaatan tanah dan lain-lain ya. Jadi Anda isi ini ya, hubungannya dengan izin-izin ya, izin-izin perizinan. Nah, ada lagi kemudian kolom legalitas proyek ya. Ini legalitas tanah. Anda bisa isi ini gitu ya, perencanaan ini, perencanaan RAP untuk legalitas tanah atau proyek. Contohnya bisa begini. Legalitas itu hubungannya dengan pecah split SAN misalnya, atau penggabungan sertifikat, atau pecah sertifikat, atau kemudian turun hak atau naik hak. Ya. Jadi itu konteks dari legalitas tanah. Jadi hubungannya dengan ketanahan agraria gitu ya, atau IPPT ya, izin IPPT masuk ke perizinan ya. Maksud saya hubungan dengan kemudian konteksnya tanah ya. Ya tadi penggabungan sertifikat, pemecah sertifikat, naik hak, turun hak gitu ya.
dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada kolom legalitas penjualan. Ini hubungannya dengan kewajiban kita sebagai penjual. Pajak-pajaknya berarti adalah PPH ya, PPH penjual ya. Ini perlu kita hitung. Misalkan ya ini 100 juta ya, setelah kita hitung sebuah kemungkinan atau kemungkinan dana akan kita keluarkan untuk pembayaran pajak final kita atau pajak penjual kita. Kalau konsumen tentunya kan BPHTB, tapi itu bukan tanggung jawab kita. Kecuali Anda menanggung yang BPHTB di pihak Anda, ya tentunya akan bertambah nilai nominal di sini. Tapi ya semua kembali pada kebijakan Anda, gitu ya. Kemudian royalti fee dalam ini ada potongan saja. Inventaris kantor ini hubungan dengan inventaris kantor, misalkan pembelian mobil, motor, laptop ya, kemudian meja, kursi, dan kemudian sewa kantor gitu ya, kemudian dan lain sebagainya yang hubungan dengan inventaris kantor gitu ya. Kalau untuk ops kantor, operasional kantor, berarti hubungan ini terkait dengan penggajian, ATK, petty cash, kemudian apalagi servis komputer, servis motor, mobil, dan lain-lain gitu ya. Kalau operasional project itu hubungan dengan yang ada di lapangan, misalkan pembelian alat keamanan ya, alat keamanan misalkan begini ya, suatu boot, helm project, kemudian alat ukur dan lain-lain gitu ya. Kemudian ops pemasaran tentu semua sudah pada tahu. Ini terkait kemudian cetak brosur, banner, intinya adalah tool pemasaran termasuk seragam pemasaran, display pameran, dan lain sebagainya. Lain-lain seperti saya sampaikan tadi ya, yaitu untuk mencadangkan kebutuhan dana mendadak ya, taktis. Yang kedua untuk kita sebagai bentuk antisipasi atau tindakan preventif jikalau nanti terjadi pembatalan di pihak konsumen ya, sehingga kita perlu mengembalikan dana tersebut kepada konsumen. Nah, kita taruh di sini semua di kolom lain-lain gitu ya. Nah, setelah selesai kita kemudian submit. Ini masih kosong, kita perlu menampilkan totalnya dengan cara mensubmitnya ya. Nah, ini sudah tersimpan datanya, kemudian kita detailkan lagi, tekan tombol detail. Nah, ini sudah muncul nilainya ya, totalnya adalah 2,7 miliar ya untuk waktu pengerjaan selama 2 tahun ya, proyek Alandra Residen ya, 2,7 miliar. Teman-teman, ini bisa diubah, Anda bisa ubah ya, update ya. Ini hidup semua. Ini update Anda ubah saja ya, jikalau menginginkan perubahan, bahkan ketika Anda sudah menjalankan platform ini ya, di tengah jalan Anda perlu berubah misalkan, silakan diubah saja, kemudian Anda tekan tombol update sehingga dia akan berubah totalnya kembali gitu ya. Jadi sangat fleksibel. Demikian cara kemudian men-setting rencana anggaran biaya harga pokok produksi perumahan Alandra Residen. Kita ke dashboard dulu. Kemudian master data. Sementara untuk menu yang masih di dalam rencana anggaran biaya HPP, yaitu data pekerjaan, akan kita tunda dulu ya. Ini akan erat hubungan nanti dengan ketika kita sudah masuk di session keuangan. Baik, demikian teman-teman pembahasan lanjutan daripada master data ya. Yang mana master data ini adalah menjadi tanggung jawab daripada pemegang akun puncak, yaitu super admin. Yang tujuannya adalah untuk membuat infrastruktur yang dibutuhkan ketika kita ingin menjalankan platform ini nanti ke depannya. Jadi ini adalah tujuan Anda membuat ini tadi ya, pertemuan pertama dan pertemuan kedua ya, adalah membuat infrastruktur ya, infrastruktur project, yaitu Alandra Residen. Demikian teman-teman, kita sudah menyelesaikan semua menu yang ada di master data sementara ya. Ada beberapa menu lagi sebenarnya, ada prospek konsumen dan kemudian
apa namanya ya, prospek konsumen, kemudian dokumen, dan kemudian data pekerjaan era BAPP. Kita akan bahas nanti di session selanjutnya. Terima kasih.